Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada hari ini Ibu membersamai teman-teman pada perkuliahan kita pendidikan agama Islam melalui media pembelajaran YouTube. Pada kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang materi perempuan dan feminisme perspektif Islam. Baik, teman-teman mahasiswa perkuliahan pada mata kuliah pendidikan agama Islam Universitas PGRI Madiun, semoga dengan perkuliahan melalui media pembelajaran YouTube ini, teman-teman bisa mendengarkan ya secara berulang begitu. Dan apabila teman-teman belum mampu memahami atau memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan kepada Ibu melalui kontak person yang sudah Ibu share di kelas-kelas begitu ya. Baik, teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kita buka bersama-sama perkuliahan kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan share materi kita pada kesempatan kali ini. Yang sudah terlihat ya. Materi kita pada hari ini adalah tentang perempuan dan feminisme perspektif Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, perempuan, kalau perempuan itu apa sih? Perempuan berarti ada laki-laki ya, ada perempuan, ada laki-laki begitu. Allah menciptakan berpasang pasangan ya, ada perempuan, ada laki-laki. Sehingga yang disebut dengan gender itu adalah mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan ya, gender. Gender itu gender laki, gender perempuan. Jadi perbedaan yang dari segi anatomi biologi begitu, itu yang disebut dengan gender. Nah, ketika berbicara tentang perempuan dan feminisme perspektif Islam, maka tentu akan berbicara tentang kesetaraan gender yang disebut dengan feminisme. Jadi feminisme itu artinya apa sih? Kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu atau feminisme itu artinya apa? Isme. Isme adalah paham. Paham feminis. Feminisme, paham feminis. Feminisme artinya adalah konsep yang sederhana di mana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal. Keadilan dalam segala hal, terutama pendidikan, sosial, budaya, dan bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Begitu. Nah, bagaimana sih bagaimana sih sebelum kita mempelajari tentang perempuan, perspektif Islam, feminisme perspektif Islam, maka perlu diketahui dulu nih, apa sih yang bagaimana sih sejarah feminisme dan ragam feminisme di Indonesia ya, di dunia juga, itu bagaimana. Nah, kita ketahui adik-adik, teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa secara umum feminisme dan gender itu pada dasarnya adalah konsep yang sederhana. Yang tadi sudah Ibu sebutkan, bahwa perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal. Ya, bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Kodrat di sini adalah kodrat pria dan kodrat wanita.
Karena ragam sejarah dan sejarah feminisme dan ragam feminisme ini, kenapa kok bisa ada kata-kata feminisme, kata-kata kesetaraan gender? Ini karena dirasa kelompok feminis memberikan konsep gender itu berangkat dari perbedaan laki-laki dan perempuan yang terjadi karena dibentuk oleh perbedaan sosial. Jadi bukan hanya dinilai dari aspek kodratnya saja. Contoh-contohnya apa? Contoh-contoh yang sekarang ini kan ada kajian-kajian yang secara perbedaan kodrati tidak pernah disinggung karena memang sudah disetting, contohnya berarti yang sudah disetting begitu. Tapi bagaimana tentang perbedaan sosial, ya perbedaan-perbedaan yang lain. Di sini yang menjadi concern utama pada sejarah lahirnya feminisme. Nah, kalau dikatakan bahwa gender merupakan identifikasi daripada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam segi sosial, budaya, begitu ya. Jadi jenis daripada feminisme, ya sejarah lahirnya feminisme begitu. Ya. Jadi sejarah lahirnya feminisme ini yang pertama adalah sejarah feminisme pada gelombang pertama ya. Diawali dengan gerakan kelompok studi ilmiah yang dipelopori oleh Lady Mary ya, yang dia bersama beberapa temannya begitu melakukan perkumpulan masyarakat ya untuk pertama kalinya yang didirikan di kota ya, yang di sini ada di selatan Belanda pada tahun 1785. Sehingga pada abad ke-19 feminisme menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari kaum perempuan di kulit putih Eropa. Ini kalau kita lihat gerakan feminisme gelombang pertama dari sejarah feminismenya, di mana pada saat itu yang memperjuangkan apa yang disebut dengan universal sisterhood. Kemudian ketika kita melihat sejarah feminisme juga di berbagai negara juga ya di belahan dunia ini, bahwa ternyata gerakan feminisme ini ada juga terlahir pada gelombang kedua ya, setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1960. Di mana pada saat itu puncaknya ketika perempuan memiliki hak parlemen ya. Jadi di sini tahun yang merupakan awal bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak berpolitik. Pelopor pada gelombang kedua ini ya, pada gerakan sejarah feminisme ini itu ada beberapa tokoh-tokohnya ya, yang pada saat itu bersamaan dengan kelahiran dekonstruksionis. Nah, adik-adik, teman-teman yang dirahmati Allah, dalam perkembangannya hingga saat ini ya, beberapa aktivis feminisme maupun penggiat gender itu banyak terjadi di beberapa negara yang memang tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan tentang awal muasal sejarahnya feminisme, gerakan feminisme. Nah, di mana di negara-negara ya itu berbeda-beda sesuai dengan budayanya masing-masing. Dan bagaimana sih isme atau pahamnya dalam perjuangan gerakan feminis. Nah, bagaimana sih pengalaman-pengalaman perjuangannya, bagaimana pengalaman-pengalaman interpretasinya, penekanan-penekanannya, pergulatannya, tantangannya, hambatan, itu juga terjadi di berbeda-beda dari segi negara-negara yang lain. Ketika kita melihat misalkan contoh pada perkembangannya ya dalam buku yang muncul dalam buku yang dikarang oleh Simone de Beauvoir ya, yang merupakan seorang filsuf Perancis yang menyatakan bahwa dalam buku tersebut menyatakan bahwa gerakan perempuan barat ya, gerakan perempuan barat, pergerakan perempuan barat yang di sini gerakan di luar negeri ini menggugat persoalan ketidakadilan terhadap perempuan. Gerakan-gerakan di beberapa negara barat. Bagaimana sih gerakannya itu? Ketidakadilan di mana sih? Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa
bukan untuk menyamai, tapi ingin mendapatkan keadilan. Artinya daripada feminisme itu. Yaitu seperti apa dalam gerakan-gerakan dalam buku tersebut ya, itu menyatakan bahwa terjadinya ketidakadilan seperti upah ya, seperti gaji begitu, kemudian adanya ketidakadilan seperti hal cuti ya, cuti melahirkan begitu ya terhadap perempuan. Bahkan di negara-negara barat sana menyatakan bahwa ketika perempuan itu haid atau halangan itu juga diberikan cuti haid begitu. Kemudian bagaimana sih terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan seperti terjadinya aborsi, begitu ya, terjadinya kekerasan seksual di situ, yang akhirnya di mana beberapa tokoh-tokoh perempuan barat ya yang dalam buku tersebut seorang filsuf Prancis tersebut menyatakan seperti adanya Elizabeth Cady ya, adanya Mary, kemudian Susan B. Anthony yang dia berjuang untuk mengedepankan perubahan sistem sosial di mana perempuan itu harus sama begitu ya, tidak boleh dibeda-bedakan dari segi upah dan juga pekerjaannya begitu. Nah, dalam perkembangan atau penggiat gender di Indonesia nih. Nah, di sini sudah ada gambar-gambar, ada seperti Cut Nyak-Dien ya, Dewi Sartika, R.A. Kartini, yang dimana mereka ini adalah perempuan-perempuan pahlawan di Indonesia, yang mereka merupakan pegiat gender yang secara tidak langsung juga mampu membawa perubahan besar terhadap Indonesia ya, terhadap kita terutama perempuan-perempuan Indonesia. Contohnya seperti R.A. Kartini, yang kita ketahui bahwa R.A. Kartini merupakan pahlawan nasional yang gigih sekali memperjuangkan emansipasi wanita ya. Kita tahu R.A. Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan juga perempuan. Nah, ini luar biasa sekali nih pahlawan-pahlawan perempuan di Indonesia yang menjadi pegiat gender ya. Nah, kemudian Dewi Sartika contohnya yang merupakan pahlawan ya, tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan sekolah ya, sekolah pendidikan bagi kaum perempuan. Beliau Dewi Sartika itu mendirikan sekolah bagi perempuan bernama Sekolah Istri. Itu berada di Kabupaten Bandung ya, di pendopo Kabupaten Bandung. Itu pada tahun 1947, tepatnya pada 11 September. Nah, Dewi Sartika, Ibu Dewi Sartika, beliau ya Dewi Sartika pada tanggal tersebut itu meninggal begitu ya, sehingga dikukuhkan sebagai pahlawan pada tahun 1966. Nah, ini merupakan salah satu penggagas kiprahnya Dewi Sartika sebagai penggiat gender adalah mendirikan pendidikan pertama, perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Nah, daya juang Dewi Sartika itu mampu seharusnya menginspirasi perempuan-perempuan masa kini yang tidak boleh berhenti putus sekolah ya, tidak merasa bahwa dirinya tidak berhak untuk mendapatkan sekolah pendidikan begitu ya. Karena apa? Karena pahlawan seperti R.A. Kartini dan Dewi Sartika yang dimana menjadi sebuah pegiat perempuan di sini kita ambil manfaatnya atau positifnya. Kemudian ada Cut Nyak-Dien di sini. Ya, Cut Nyak-Dien di sini. Bagaimana sih Cut Nyak-Dien itu merupakan pahlawan ya, pahlawan dari Aceh begitu, yang mana beliau Cut Nyak-Dien itu berperan sebagai pejuang wanita yang sangat ditakuti oleh Belanda. Ya, jadi Cut Nyak-Dien itu seorang pejuang perempuan perang ya, mampu berperang di sini. Ya, ini menyatakan bahwa perempuan juga boleh berperang begitu. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwa ketika perang itu yang perang hanya misalkan ketika ini ya, ketika masa penjajahan waktu itu ya, itu hanya laki saja, tidak. Ada keterlibatan perempuan di sini, salah satunya adalah Cut Nyak-Dien yang menjadi disebut adalah perempuan Aceh berhati baja. Kalau dari di ini ya, diistilahkan seperti itu, diberikan sebutan seperti itu kepada Cut Nyak-Dien. Nah, jadi kita lihat bahwa sekali lagi
pegiat-pegiat gender atau aktivis feminisme itu berbeda-beda antar negara satu dengan negara yang lain berdasarkan daripada setting budayanya. Begitu. Selanjutnya, teman-teman yang berbahagia, kita masuk nih, bagaimana sih perempuan pra-Islam? Bagaimana sih Islam sebelum Islam lahir ya, maksudnya bagaimana sih mereka memandang tentang perempuan? Kalau tadi kita sudah menjelaskan bagaimana sih gerakan feminisme ya terjadi itu karena ingin adanya kesetaraan gender, adanya inginnya adil antara laki-laki dan perempuan begitu, karena dirasa adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh beberapa kelompok yang mewakili banyak orang begitu ya, sehingga mereka bergerak untuk berjuang untuk kesetaraan gender seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana perempuan pra-Islam itu sendiri atau sebelum Islam hadir? Oh, ini tentu yang pertama adalah teman-teman tentu sudah tahu bagaimana sih pandangan bangsa Arab contohnya pada masa jahiliyah tentang perempuan. Nah, ini sudah viral ya kisahnya ya. Mungkin adik-adik, mbak-mbak, teman-teman masing-masing juga sudah tahu bahwa perempuan pada masa sebelum Islam hadir ya, sekali lagi ditegaskan sebelum Islam hadir, pandangan bangsa Arab sebelum Islam hadir itu memandang perempuan itu sangatlah hina dan juga rendah. Bahkan saking rendah dan terpuruknya, wanita pada masa itu diletakkan pada derajat yang tidak selayaknya bagi manusia. Sangat-sangat rendah, sangat-sangat buruk, menjadi aib tersendiri sepertinya begitu. Ini pra-Islam ya, saya. Nah, bagaimana sih pandangan masyarakat Mekah sebelum Islam hadir? Kita ketahui sendiri bahwa Rasulullah SAW itu hadir di Mekah ya, turun maksudnya lahir di kota Mekah pada saat itu pada masa jahiliyah di situ ya, bahwa bangsa Arab sebelum Islam lahir itu memperlakukan kaum wanita dengan sangat buruk. Pada masa itu anak perempuan yang lahir itu menjadi aib sehingga sering dibunuh karena dianggap menjadi musibah dan memberatkan keluarga begitu. Kayak tidak ada manfaatnya begitu. Ya, nazubillah begitu ya. Bagaimana kita mengelus dada ketika Islam sebelum Islam lahir ya, bagaimana sih perempuan-perempuan sebelum Islam lahir. Nah, ini ada juga beberapa ibu ambil dari beberapa artikel ya, ibu rangkum bahwa wanita dalam pandangan orang-orang Yunani sebelum datangnya Islam itu adalah Yunani memandang wanita begitu hina. Sama seperti yang tadi ya, bahwa wanita tidak memiliki status serta kedudukan yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Bahkan wanita itu diyakini penyebab daripada penderitaan dan musibah kayak azab begitulah ya. Gitu. Jadi wanita itu dianggap derajatnya paling rendah sendiri ya. Bahkan pada masa tersebut ya sebelum Islam hadir di Yunani itu derajat pada masa itu wanita menjadi pelacur begitu ya, Kemudian bagaimana sih wanita di negeri India pra-Islam? Yang ibu ambil dari beberapa artikel menyatakan bahwa sebelum Islam hadir di negeri India, wanita dianggap sebagai sumber kesalahan dan penyebab kemunduran akhlak ataupun mental. Padahal kita ketahui sendiri ya bahwa madrasah pertama itu ya seorang ibu adalah perempuan, ya. Jadi kemunduran akhlak. Memang sih kalau perempuannya bagus ya maka akan bagus begitu. Tapi kalau perempuannya buruk ya bagaimana dia akan menjadi sebuah madrasah di keluarganya. Gitu. Namun kan ini dalam konteks wanita sebelum Islam hadir di negeri India yang menyatakan bahwa kemerosotan akhlak itu ya karena perempuan begitu menurut mereka sebelum Islam hadir. Dan selanjutnya teman-teman, bagaimana sih pandangan wanita dalam pandangan orang-orang Romawi pra-Islam menyatakan bahwa wanita itu hanya sebagai ajang pemuas nafsu laki-laki saja. Bahkan dengan slogan bahwa mereka mengatakan slogannya adalah mengikat mereka tanpa melepaskannya. Jadi laki-laki itu memiliki hak penuh terhadap terhadap perempuan ya atas keluarganya begitu ya. Jadi nauzubillah hanya sebagai budak pemuas nafsu saja begitu. Pra-Islam ya.
Kemudian satu lagi Ibu mengambil dari beberapa artikel juga yang menyatakan bahwa wanita atau perempuan dalam pandangan penduduk Persia pra-Islam itu menyatakan bahwa wanita itu dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki baju besi begitu ya, dan macam-macam begitu. Uh, Ya, sedangkan laki-laki memiliki kebebasan dalam memperturutkan hawa nafsunya begitu ya. Bahkan tak kala seorang perempuan yang memang secara kodratnya diberikan oleh Allah setiap bulannya ya tentunya ya, demi kebaikan tentunya secara kesehatannya, reproduksinya dan sebagainya, itu kan haid begitu ya setiap bulan, maka di Persia pada saat Islam sebelum hadir itu dianggap hina begitu, sehingga diusir jauh-jauh ketika perempuan itu haid begitu. Nah, ini ya tidak boleh ada yang berkunjung, kayak kotor banget begitu ya. Itu sebelum Islam hadir. Perlu diketahui saja bahwa sebelum Islam hadir, perempuan sangat-sangat tidak memiliki arti begitu ya, tidak memiliki kedudukan. Maka kita patut bersyukur kepada kita perempuan-perempuan yang hadir saat ini, yang lahir pada era sekarang, yang di mana perempuan itu alhamdulillah dari segi Islamnya, dari segi negaranya semua itu sangat-sangat mendukung dan memiliki kedudukan yang baik dan derajat yang baik tentunya. Baik, teman-teman yang berbahagia, bagaimana sih feminisme perspektif Islam? Bagaimana sih konsep Islam tentang perempuan? Nah, ini masuk pada pembahasan perspektif Islamnya nih. Kalau kita lihat tadi ya dari yang sudah Ibu paparkan berdasarkan slide tadi, menyatakan bahwa sebelum Islam hadir ya perempuan begitu ya, yang tadi itu ya, kayak hina, tidak ada arti dan sebagainya itu. Nah, inilah Islam hadir itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Jadi Islam hadir benar-benar memberikan apa ya, memberikan kesejukan lah, terutama memberikan kedudukan yang jelas terhadap perempuan. Bahwa justru Islam sangat-sangat menjunjung tinggi perempuan, persamaan dan kemerdekaan perempuan sangat dijunjung dalam Islam. Islam tidak pernah membatasi aktivitas perempuan hanya di dalam rumah saja begitu. Tapi boleh selebar-lebarnya membuka aktivitas perempuan selebar-lebarnya, baik itu beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah begitu, atau yang biasa dikenal dengan wanita karir kalau di luar ya. Kenapa? Karena wanita karir dalam Al-Quran itu ada, seperti ditemukan dalam kisah dua perempuan dalam surat Al-Qasas ya, ayat 23, di mana putri di situ dijelaskan seorang putri ya, seorang tua yang tidak kuat lagi mengurusi gembalanya, maka ia memerintahkan kedua putrinya untuk mengembala dan memberi minum gembalanya. Ini disebut dengan wanita karir pada kita lihat di situ ya, artinya bekerja begitu. Nah, bagaimana sih Islam memandang tentang feminisme dan bagaimana sih konsep Islam tentang perempuan? Teman-teman, perlu diketahui ya bahwa sebenarnya Islam tidak mengenal istilah feminisme. Tadi feminisme apa? Feminisme adalah kesetaraan gender ya. Ingin diakui lah secara adil begitu. Gerakan kesetaraan gender. Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dalam bentuk berbagai konsep dan implementasinya dalam melakukan hal-hal apapun itu. Karena kenapa sih kok Islam tidak ada feminisme? Karena Islam sendiri tidak pernah membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Insya Allah nih, ya, tidak pernah membedakan, tidak pernah membiaskan gender dalam Islam. Islam menduduki laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Islam hadir di tengah-tengah masa-masa jahiliyah pada masa itu
Ini loh Islam, ini loh perempuan. Perempuan itu kedudukannya sama dengan laki-laki. Perempuan itu mulia. Perempuan itu sama, tidak ada bedanya dengan laki-laki. Ya, dari segi sosial, budaya, pendidikan semuanya. Kenapa? Karena kita lihat yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 125 bahwa dan barang siapa mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia seorang mukmin, mereka itu masuk surga. Jadi sama, itu boleh masuk surga itu laki-laki maupun perempuan. Jadi bagaimana sih beberapa respon teologi dalam Al-Quran yang menilai adanya persamaan gender? Jadi bagaimana sih Islam di sini yang dalam perspektif teologi Al-Qurannya ya dalam Al-Quran menilai adanya persamaan gender kan diketahui tadi ya bahwa Islam tidak ada istilah feminisme karena semuanya sama. Bagaimana sih persamaan atau kesetaraan gender dalam perspektif Islam itu sendiri dalam Al-Quran? Yang pertama adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya yang tentang kemanusiaan perempuan dan kesejajarannya dengan laki-laki. Ya, bisa dilihat di slide ini tentang Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, bahwa wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Lita'arofu, saling mengenal. Ya, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun qadir. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Jadi disinilah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya dita'aruf, supaya saling mengenal. Dan yang paling mulia di antara kamu laki-laki dan perempuan baik itu negara mana, suku mana, itu adalah yang paling takwa. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Kemudian dalam Quran surat Al-A'raf ayat 189 ya yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur tanah yang sama dan jiwa yang satu. Bukan berarti perempuan diciptakan dari tanah, laki-laki diciptakan dari mana? Misalkan dari yang lebih dari misalkan apa tuh? Diciptakan dari misalkan perempuan dari tanah hitam pekat, laki-laki dari tanah yang bersih, murni, seperti berlian begitu ya. Tidak, sama. Tanah yang sama dan juga jiwa yang satu. Jadi dari segi penciptaan sudah jelas bahwa perempuan dan laki-laki itu diciptakan dari unsur yang sama. Tidak berbeda sama sekali. Kecuali manusia dengan malaikat misalkan ya tentu berbeda ya. Malaikat dari nur atau cahaya, manusia dari tanah begitu ya, itu baru berbeda. Tapi kalau manusia itu diciptakan dari unsur tanah yang sama. Jadi dan akan kembali tentu ya ke tanah juga gitu ya, kembalinya begitu. Tadi kubur maksudnya. Jadi sama begitu. Dalam surat Al-A'raf ayat 189. Bisa dilihat ya, ini bisa dilihat di Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah kesetaraan gender dalam perspektif Islam itu dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39. Bahwa proses dan fase pembentukan janin laki-laki dan perempuan itu tidak berbeda, semuanya sama. Ya. Dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39 yang artinya adalah bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Begitu. Jadi prosesnya sama. Fase pembentukan janin laki-laki dan janin perempuan itu sama. Dari zigotnya, dari embrionya, kemudian lahirlah. Baru terlihat apakah laki-laki atau perempuan. Begitu saja membedakan hanya jenis kelaminnya saja. Semua prosesnya sama. Begitu. Ya. Jadi sama kan berarti adil begitu. Tidak ada istilahnya yang membeda-bedakan dari beberapa ayat yang sudah dijelaskan barusan.
Kemudian selanjutnya ada Quran surat An-Nahl ayat 97 yang menyatakan bahwa Islam menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi perempuan bila komitmen dengan iman dan menempuh jalan yang soleh seperti halnya dengan laki-laki. Nah, di sini kalau kita lihat keunikannya adalah Allah ya dalam surat An-Nahl ayat 97 menulis bagi perempuan gitu. Seperti halnya dengan laki-laki gitu ya. Berarti kan memang Islam memuliakan perempuan begitu. Dalam Al-Qur'an saja, Al-Qur'an itu ada nama perempuannya ya, Nisa ya. Nisa kan sekarang banyak nama-nama perempuan, Nisa, Maryam begitu ya. Pun sama dengan laki-laki juga ada surat Ibrahim, surat Muhammad begitu. Tapi ada nama perempuan di sebelah suratnya. Nah, ini kan dalam surat An-Nahl ayat 97 dikatakan man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi mau laki-laki mau perempuan, kalau dia sudah berbuat baik, maka pahala yang diberikan itu sama kapasitasnya. Enggak misalkan perempuan berbuat baik, pahalanya 1, laki-laki berbuat baik, pahalanya 2, enggak gitu, semua sama. Apa yang dikerjakan ya apa yang dikerjakan, makrufnya itu mengerjakan apa, begitu, maka semua sama di hadapan Allah, mendapatkan kebaikan sesuai bahkan lebih dari apa yang mereka kerjakan begitu. Surat An-Nahl. Kemudian juga teman-teman ya, bahwa dalam surat Ali Imran 195 dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh perempuan itu setara dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Amalnya masing-masing itu dihargai oleh Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 195. Bahwa maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman ya, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan pastilah aku memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi pahala yang paling baik. Artinya apa? Ketika perempuan dan laki-laki melakukan suatu hal ya, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal tersebut, baik itu gendernya apapun itu ya, semua sama di hadapan Allah. Bahkan dalam Quran surat Ahzab ayat 35 dikatakan bahwa Islam tidak menilai perempuan adalah penghalang kemajuan, seperti yang tadi beberapa disebutkan di pra-Islam ya, bahwa nggak pernah nih Islam menyatakan bahwa perempuan itu adalah penghalang kemajuan. Bahkan apa sih banyak sekali yang menyatakan bahwa di balik laki-laki yang atau di balik suami yang hebat terdapat istri yang luar biasa. Itu ada ya istilah-istilah seperti itu ya. Itu bagaimana sih ketika kita melihat kisah-kisah ya daripada tokoh-tokoh pahlawan kita, tentu ada orang-orang sosok perempuan di baliknya. Kita lihat juga misalkan ayah kita hebat begitu ya, tentu ada perempuan di situ, yaitu ibu kita atau istri ayah kita begitu ya, itu. Jadi tidak pernah Islam tidak pernah menyatakan bahwa perempuan itu penghalang, enggak ya, sama begitu. Bahwa dalam surat Al-Ahzab 35 sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa,
laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, begitu. Ini luar biasa sekali, Masya Allah ya. Dalam Quran surat Taubah ayat 71 Taubah ya, dikatakan bahwa di luar peran kodrati seperti dalam politik, sosial, budaya, ekonomi, perangkat sosial dan lainnya itu Islam memberikan ajaran tanggung jawab dan bahu membahu antar laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang sejajar. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mitra berarti ya, penolong. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruh, mencegah pada yang mungkar, mendirikan sholat begitu, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari beberapa kisah-kisah ayat ya yang sudah tadi dijelaskan bahwa kalau tadi ya secara tadi ya bagaimana sih partner begitu ya, kita lihat di era sekarang ini bahwa suami dan istri itu banyak banget partnernya ya, sebagai partner atau mitra dalam bekerja, dalam berumah tangga begitu ya. Jadi tidak monopoli begitu. Misalkan yang mendominasi pekerjaan rumah tangga tuh seorang istrinya begitu ya, misalkan masak itu semuanya istrinya. Enggak, sekarang sudah banyak banget di era sekarang yang suami menyatakan bahwa oh enggak tugas masak itu enggak cuma istri loh begitu ya. Bahkan banyak sekali sekarang yang suami yang membantu istrinya atau istri yang membantu suaminya begitu. Misalkan membantu dalam segi ekonomi misalkan begitu ya. Misalkan suami tidak bisa bekerja karena sakit atau apa begitu, maka diambil alih oleh perempuan. Bahkan ya ketika kita mempelajari lagi lebih lanjut tentang perempuan begitu, bagaimana sih Islam melihat perempuan dalam kesetaraan gender begitu ya, karena kan semua sama begitu ya, itu adalah perempuan juga memimpin begitu. Perempuan itu memimpin ya. Jadi perempuan memimpin itu contohnya seperti apa sih? Seperti dikatakan bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas seluruh anggota rumahnya ya, dan seorang perempuan atau istri adalah pemimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Jadi sabda Nabi tersebut mengidentifikasi makna bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda secara kodrati saja. Nah, sedangkan di situ disebut bahwa seorang istri juga disebut sebagai pemimpin di rumah suaminya, gitu. Ra'iyah fi bait zaujiha. Keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing terhadap pemimpinannya, gitu. Dan sekarang juga alhamdulillah banyak sekali tokoh-tokoh perempuan ya yang di sini menyatakan tentang kepemimpinan. Jadi konsep kepemimpinan dalam perempuan itu banyak sekali. Misalkan dalam konsep lingkungan keluarga gitu ya. Kemudian konsep perempuan-perempuan yang memimpin menyatakan bahwa boleh saja ya perempuan itu memimpin begitu dalam hal misalkan pabrik gitu, karena kan semua sama yang membedakan kodratinya. Nah sekarang maksudnya adalah perbedaan antara kodrati itu seperti apa sih Bu? Kita ketahui bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam ya, sekali lagi ditegaskan. Akan tetapi yang membedakan adalah fungsionalnya seperti kodratnya. Nah, ini maksudnya adalah seperti yang biasanya ayat ini merupakan ayat-ayat bagi oknum-oknum tertentu ya, ini menyatakan oknum ya, yang mereka menganggap perempuan adalah tidak bisa sejajar atau apa, karena mereka hanya melihat secara tekstual saja dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Tekstual ini mengatakan begitu. Mereka hanya melihat tanpa melihat tafsir, tanpa melihat yang lain begitu. Tanpa mempelajari lebih dalam bagaimana sih tafsir daripada Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berkata ya dalam firman Allah ya, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Ya.
perempuan, perempuan, ar-rijal itu laki-laki ya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, ini biasanya Quran surat An-Nisa ayat 34 banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga dari mahasiswa yang menyatakan bahwa perempuan itu kan mohon maaf, laki-laki itu kan pemimpinnya perempuan, Bu. Dalam surat An-Nisa, Bu, Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa, Bu. Sedangkan sudah sangat banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu setara, sejajar. Nah, mereka yang mengatakan An-Nisa ayat 34 untuk menjatuhkan perempuan itu memang benar-benar harus tidak bisa setara dengan laki-laki, itu yang hanya melihat sebatas tekstual, tidak melihat secara hadis. Kalau kita pelajari lagi, ini adalah ayat-ayat dalam kodrat seperti suami dan istri. Suami dan istri kodratnya. Iya, laki-laki adalah pemimpinnya perempuan dalam hal kodratnya sebagai bapak rumah tangga, begitu. Ibu rumah tangga, begitu. Kenapa? Lihat lagi nih Quran surat An-Nisa 34-nya jangan selesai sampai dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kok jangan berhenti, tapi masih terus. Ya. Kenapa? Ya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki itu atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ya, wanita-wanita yang khawatir, nusyus gitu, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Tentu ini pukulnya yang baik ya dalam tafsir ya, jangan pukul sembarangan gitu. Ada cara-caranya juga, ada adabnya juga. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaci mereka ya atau menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar. Nah, Quran surat An-Nisa ayat 34 ini adalah menjelaskan laki-laki sebagai pemimpin daripada perempuan dalam hal kodrat suami istri rumah tangga, begitu ya. Tetapi jangan disalahgunakan bahwa laki-laki sebagai pemimpin maka dia semena-mena terhadap istrinya, begitu. Tidak. Ada musyawarah mufakat dalam surat Asy-Syura bahwa bagaimana sih kita lihat sejarahnya, sirah nabawiyahnya, bagaimana sih Rasulullah itu ketika berumah tangga, ya komunikasi perspektif Islam itu bagaimana, bil hikmah wal mau'izah ya, jadi dengan baik gitu, tidak tidak tadi kan dikatakan ya apabila perempuannya mentaati maka jangan menyusahkan mereka, bukan semata-mata memang keputusan tertinggi ketika dalam dalam rumah tangga itu adalah ini adalah Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi ya. Jadi Quran surat An-Nisa itu tadi seperti itu. Dan dari ayat tersebut sesungguhnya kita ketahui bahwa keistimewaan laki-laki dan perempuan pada wanita itu sama ya, memperoleh jaminan dan manfaat yang sama. Ya, baik, itu materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya, materi tentang feminisme dan perempuan perspektif Islam. Sekali lagi, semoga dapat memahami. Kalaupun kurang memahami, bisa kita diskusi bersama-sama di program kita. Itu saja materi pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri program kita dengan lafaz hamdah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.